Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rawan pada mata kuliah Statika. Pada kesempatan hari ini kita sudah pada pertemuan kelima, yaitu materinya tentang penyusunan dan penguraian gaya, baik secara grafis maupun secara analitis. Oke. Tujuannya adalah pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa dapat menentukan besar dan arah resultan dari beberapa gaya dengan cara grafis. Oke. Penyusunan dan penguraian gaya secara grafis. Oke. Menyusun gaya. Menyusun atau menjumlahkan gaya dimaksudkan untuk menentukan resultan. Dengan kata lain, dua buah gaya atau lebih dapat digabung menjadi satu gaya pengganti yang disebut resultan. Oke. Penyusunan dan penguraian gaya secara grafis gitu ya. Jadi penyusunan gaya itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara grafis yaitu cara lukisan, dan yang kedua secara analisis atau secara hitungan. Oke. Penyusunan dan penguraian gaya secara grafis gitu ya. Jadi dalam menyusun gaya secara lukisan atau grafis harus menggunakan skala gaya dan menggambarkannya dengan benar ya. Jadi kesalahan menggambar akan mempengaruhi hasil yang sebenarnya. Kalau secara analitis itu dengan cara hitungan resultan itu ya. Kalau secara grafis yaitu dengan cara gambar. Oke. Berikutnya adalah menyusun gaya secara grafis. Contoh ya, contoh ini garisnya dalam kerja yang searah. Contoh, susunlah gaya P1 sama dengan 50 kg dan P2 80 kg serta searah sehingga menjadi resultan. Penyelesaiannya adalah tentukan skala gaya misalnya 1 cm sama dengan 20 kg. Kemudian gambar vektor P1, hubungkan vektor P1 dari ujung hubungkan vektor P2 dari ujung P1. Oke, kita lihat. Oke, seperti ini ya caranya. P1 itu adalah 2,5. Ini garis kerjanya ya. P1 dari sini ke sini ini adalah 2,5 cm. Kemudian dari P1 ke P2 ini 4 cm. Sehingga R sama dengan 2,5 ditambah 4 cm kali 20. Itu hasilnya 130 kg ke arah kanan. Oke. Berikutnya susunlah dua buah gaya P1 150 kg ke kiri dan P2 50 kg ke kanan menjadi satu resultan. Oke, ini adalah contoh yang kedua. Kalau tadi itu searah, yang ini berlawanan arah. Oke. Yang pertama, tentukan skala gaya misalnya 1 cm sama dengan 25 kg. Seperti ini ya. Cara grafisnya ini garis kerja P1 itu adalah P1 adalah 6 cm ke arah kanan. Kemudian P2 adalah 2 cm ke arah P1 6 cm ke arah kiri, kemudian P2 2 cm ke arah kanan. Oke, jadi garis kerjanya seperti ini. Sehingga gambarkan vektor P1 150 bagi 25 sama dengan 6 cm. Gambarkan vektor P1 50 bagi 25 sama dengan 2 cm. Ini P1 dan P2 ya, ini ada kesalahan ya. Jadi R-nya adalah 6 dikurangi 2 cm kali 25, hasilnya adalah 100 kg ke arah kiri. Oke, kita lanjut. Menyusun dan menguraikan gaya secara grafis. Oke. Menyusun dan menguraikan gaya secara grafis. Oke. Jadi ada dua metode. Yang pertama adalah metode paralelogram jajaran genjang, dan yang kedua adalah poligon segi banyak. Oke. Kita lihat. Menyusun gaya-gaya dengan cara jajaran genjang sangat mudah dikerjakan. Tetapi untuk gaya-gaya yang berlainan arah dan titik tangkap yang berlainan arah menimbulkan gambar yang rumit. Ini gaya jajar genjang itu relatif lebih mudah. Tapi kalau
gaya-gayanya berlawanan arah ya, dan titik tangkapnya berlawanan juga, itu nanti gambarnya akan rumit ya. Tapi ini cara yang mudah. Oke. Caranya contoh ya, ini ada gaya, diuraikan gaya P1, kemudian P3, kemudian ini ada P2 membentuk sudut 30 derajat. Tentukan resultan gaya. Jadi ada 3 gaya, P1, gaya P2 dan gaya P3. Ya, P1 100 kilo, P2 100 kilo, P3 125 dengan sudut gambar seperti sudut-sudut seperti gambar. Oke. Caranya yang pertama, tentukan skala gaya misalnya 1 cm 25 kilo. Gambarkan posisi gaya dengan berskala. Buat jajaran genjang dengan P1 dan P2 sebagai sisi, tarik diagonal dari sudut yang dibentuk P1 dan P2 dan itulah arah R1. Oke, jadi berikut buat jajaran genjang dengan R1 dan P3 sebagai sisi, tarik diagonal dari sudut yang dibentuk R1 dan P3 dan itulah R. Ujung panjang R kemudian kalikan dengan skala gaya dan itulah besar R. Oke, jadi nanti akan bentuk seperti ini caranya. Ini ada P1 ke arah sini. Tadi ini P2 adalah P3. Nah, dicari resultannya, resultan dari P1 dan P2. Tarik ke atas. Nah, ini bentuk sebuah resultan. Terus kemudian dari R1 ke R ini juga dibentuk sebuah resultan. Tarik ke atas ke sini, nah, maka ini adalah bentuk sebuah resultan. Kemudian dari P3 ditarik ke atas. Nah, ini adalah nilai R-nya. Jadi R sama dengan 10,2 cm kali 25 sama 295 kg. Apabila banyak gayanya maka cara yang dipakai sama dengan gaya di atas. Nanti kalau banyak lagi maka hasilnya akan sama. Ya. Oke, terus kalau penguraian gaya secara grafis, menyusun gaya dengan segi banyak. Menentukan resultan dengan cara segi banyak gaya, kita hanya menghubungkan gaya yang satu dengan yang lainnya. Kemudian garis penghubung titik tangkap gaya yang pertama dengan ujung gaya yang terakhir, itulah yang disebut resultan. Sedangkan arahnya menuju ujung gaya yang terakhir. Oke, lagi contohnya tentukan resultan gaya P1, P2, P3, dan P4. Misalkan skala gaya 1 sama dengan 30 kg. Jadi skala gayanya nanti Anda tentukan sendiri ya. Langkah penyelesaian, gambarkan posisi gaya dengan berskala. Oke. Terus jadi P1 itu di skala berapa senti gitu ya. Hubungkan P2 dari ujung P1. Hubungkan P2 dari ujung P1. Oke, terus hubungkan P3 dari ujung P2. Langsung dihubungkan P3 kedua. Hubungkan P4 dari ujung P3. Oke, dihubungkan P4-nya. Terus kemudian hubungkan titik tangkap P1 dengan ujung P4 dan itulah R. Oke, dari P1 ke sini dihubungkan R. Ukur panjang R dan kalikan dengan skala yang itulah besar R. Jadi P1, P2, P3, P4 kemudian dihubungkan. Nah, ini adalah resultannya. Resultannya adalah di R ini. Oke, terus berikutnya rangkuman. Untuk menggabungkan gaya ada 2 cara. Cara grafis dan secara grafis itu jajaran genjang dan segi banyak. Hitungan dan analisis gaya-gaya yang bekerja dalam satu garis kerja, menyusun 2 gaya yang satu titik tangkap tapi tidak dalam satu garis. Itu hitungan dan analisis. Berikutnya tugas. Ya, tugasnya tentukan resultan gaya di bawah ini dengan cara analitis. Nah, dengan cara analitis. Kemudian tentukan resultan gaya dengan cara grafis. Oke, jadi dengan cara analitis. Untuk analitis nanti Anda bisa mencari referensi dan mempelajarinya di banyak hal ya. Di referensi buku tentang statika atau dari si pejar atau web yang telah Bapak bagikan atau bisa Anda mencari referensi yang lain. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Untuk tugasnya ini dikumpulkan 1 minggu ya. Jadi silakan Anda berlatih kemudian dikumpulkan tugasnya 1 minggu. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.